Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesempatan, masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas di tengah-tengah wabah corona ya. Alhamdulillah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berdoa memohon agar wabah ini segera berakhir sehingga proses kegiatan kita bisa berlangsung seperti biasanya. Oke teman-teman, beberapa waktu lalu, khususnya sebelum puasa itu, saya mendengar ada aturan dari pemerintah mengenai sholat tarawih, sholat yang dilakukan di rumah, sholat tarawihnya, juga sholat Jumat bisa diganti sholat zuhur, dan sholat-sholat wajib lainnya itu untuk sementara waktu itu dilakukan di rumah. Nah, mengenai sholat-sholat wajib lainnya nggak masalah lah ya, karena itu sudah sering kita lakukan bersama. Nah, tapi yang jadi masalah adalah sholat tarawih ya. Sholat tarawih ini nggak pernah sama sekali saya lakukan di rumah, dan akan saya lakukan di rumah untuk pertama kalinya, tanpa ada yang bimbing, tanpa ada yang ajar, tanpa ada guru ya, ada ustadz. Biasanya kalau saya di Palu itu saya ke kantor Malov Center Palu, itu saya tanya-tanya sama Kok Jeff, Ketua Malov Center Palu, sama Ustadz Ahsan, Ustadz Pembina Malov Center Palu, yang sepertinya pada saat ini Ustadz lagi berada di Poso, kalau nggak salah ya, di Poso. Terus Kok Jeff juga lagi di Palu, lagi sibuk dengan paket sembako ikhlas dan iftar ikhlas. Itu sedang Kok Jeff ini sedang menjalankan program di bulan Ramadan ini. Semoga beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita kembali ke pembahasan pertama tadi mengenai sholat tarawih. Jadi saya ingin bertanya langsung sama Kok Jeff, tapi sepertinya saya harus belajar dulu baru saya tanya sama Kok Jeff. Sehari sebelum puasa itu saya cari di YouTube, namun ada yang membingungkan pada saat saya mencari tata cara sholat tarawih ya. Jadi saya masuk di YouTube, saya ketik di situ tata cara sholat tarawih, enter, muncullah semua hasilnya. Saya nonton, ternyata di dalamnya ada sholat witir. Saya kan bingung, sholat witir kok bisa ada sholat witir ya. Ya sudah, sepertinya kata-katanya salah gitu kan, karena di situ ada yang bilang sholat tarawih ada 11 rakaat, ada 23 rakaat. Sepertinya saya kurang lengkap kata-kata pencariannya. Saya ubah lagi, saya ganti tata cara sholat tarawih 11 rakaat. Ketika saya cari, ternyata sama, ada witirnya juga. Di situ baru saya paham bahwa sholat tarawih ini ditunaikan dengan sholat witir. Setelah saya nonton, alhamdulillah ada beberapa inspirasi, ada beberapa referensi bisa dijadikan panduan untuk sholat tarawih di rumah. Akhirnya saya susunlah surah-surahnya ya. Surah-surah pendek sekitar 23 rakaat dengan surah-surah. Di rakaat pertama saya taruh Al-Ikhlas. Bukan di rakaat pertama surah seperti surah Al-Qaryah ya, Quraisy gitu. Di rakaat pertama, rata-rata di rakaat pertama itu, dan di rakaat kedua itu saya taruh Al-Ikhlas. Jadi rata-rata di rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu karena keterbatasan surah yang saya hafal, sehingga saya taruh Al-Ikhlas. Nah, setelah menyusun surah sebanyak 23 rakaat plus witir, saya kirim sama Kok Jeff. Saya chat, saya bilang, Afwan kok, ini ada surah-surah ya untuk bacaan dalam salat tarawih kan, karena biasa Kok Jeff ini kan sudah beberapa kali salat tarawih
sudah saya bertanya sama beliau dan juga minta masukan dari Ustadz, karena saya juga tidak punya kontak langsung dengan Ustadz. Jadi saya melalui beliau ya Ko Jeff. Akhirnya setelah melihat surah yang saya susun sebanyak 23 rakaat, dipangkaslah sama beliau ya menjadi 11 rakaat. Jadi di 11 rakaat ini terdiri dari 8 rakaat sholat tarawih dan 11 rakaat 3 rakaat salat witir. Nah, kata beliau bahwa sholat tarawih itu biasanya dia tunaikan, ya biasanya sering beliau tunaikan itu sebanyak 11 rakaat. Alhamdulillah sampai sekarang itu yang saya gunakan 11 rakaat. Mungkin buat teman-teman semua yang biasa menunaikan 23 rakaat, silahkan tafadhol ya. Semoga ini tidak menjadi perdebatan di antara kita. Semoga kita semakin kuat dalam Islam dan semakin memahami agama kita. Saya juga masih banyak belajar teman-teman semua, jadi kalau misalnya ada salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Untuk sholat tarawih ini yang susunan surah-surah tadi yang saya paparkan itu bisa kalian jadikan referensi buat yang mualaf ya, mungkin ada mualaf yang nonton ya. Oh iya, tadi sempat saya bahas sembako ya, sembako ikhlas yang sekarang lagi dilakukan di bulan Ramadan programnya. Sebetulnya ini semua atas ikut campur tangan dari para donatur juga. Allah khair untuk para donatur. Kami dari Ngolaf Center Palu mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian semua yang membantu dalam terlaksananya program paket sembako ikhlas yang dilakukan pada waktu kemarin ya. Dan saat ini lagi berjalan paket iftar ikhlas. Nah, itu semua terlaksanakan karena adanya campur tangan dari kalian semua. Kami hanya sebagai jembatan untuk membagikan paket ini. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua di akhirat nanti ya. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi dengan kami di Mall of Center Palu ya, bisa lihat di nomor rekening di video ini ya, nomor rekeningnya, dan juga nomor rekeningnya saya sisihkan di deskripsi video ini ya. Nah, kami ini sebetulnya bukan hanya fokus di sembako ikhlas, bukan juga fokus di paket iftar ikhlas ya, tapi kami fokus juga di mualaf-mualaf yang binaan kami di Mualaf Center Palu, dan saya juga masih mualaf binaan. Saya diberi tanggung jawab untuk mengelola channel YouTube Mualaf Center Palu. Kalian bisa kunjungi, sudah lumayan banyak video kita upload di Mualaf Center Palu. Itu berbagai kegiatan kita. Ada juga video dari Mualaf Center Indonesia care COVID-19 ya. Kalian bisa lihat di situ lah. Bolehlah sekali-sekali kalian kunjungi YouTube Mualaf Center Palu. Jangan lupa juga dukung dakwah kami ya. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, kita tidak fokus di beberapa kegiatan itu, tapi kita fokus di mualaf. Kita fokus di mualaf yang bermasalah ekonominya. Ada mualaf yang nenek-nenek yang juga kita biayai sampai sekarang. Mualaf Center Palu B sampai sekarang dikarenakan beliau ditinggal sama keluarganya, dan alhamdulillah Mualaf Center Palu tetap membiayai nenek-nenek itu sampai sekarang. Dan juga pengurus nenek itu juga diberi digaji lah ya, biar dia fokus merawat nenek itu. Nah, jadi sebetulnya Mualaf Center Palu ini dibangun untuk merangkul umat dan juga untuk membantu mualaf, dikarenakan banyak mualaf yang takut masuk Islam karena masalah biaya, takut tidak dibiayai orang tua, takut tidak mendapat tempat tinggal, dan berbagai masalah-masalah lain. Itu yang Mualaf Center atasi sampai saat ini ya. Itu menurut saya tujuan Mualaf Center Palu terbentuk. Nah, jadi saya rasa buat teman-teman semua yang
berkeinginan janganlah ditunda-tunda ya. Mungkin ada yang di dekat kalian kantor Mall of Center ya, baik Mall of Center Jakarta ya, atau Mall of Center Indonesia ya, bisa kunjungi atau kontak langsung di channel Vertizon TV, di situ channel Mall of Center Indonesia. Nah jadi apa ya, nggak usah takut lah, kita ini banyak bersaudara, jadi tentu banyak yang bisa membantu kita. Apalagi ikatan kita ini kuat banget, ikatan persaudaraan, dan juga ya itulah mengenai masalah ekonomi dan lain sebagainya itu, insya Allah kita akan bantu untuk kalian-kalian yang ingin masuk Islam. Mungkin itu saja mengenai Mall of Center Palu ya. Jangan lupa sekali lagi untuk yang mau berpartisipasi di video ini atau di deskripsi video saya ada nomor rekening Mall of Center Palu. Jadi bukan ke saya, langsung ke Mall of Center Palu. Ingin sekali rasanya turun bersama mereka saat-saat ini karena mereka lagi sibuk dengan paket iftar ikhlas. Namun karena saya tidak bisa ya, kita harus saling isolasi diri. Saya tidak bisa ke Palu, andai mungkin saya di Palu, mungkin saya tidak akan balik kemari karena ya orang di Palu sudah dilarang masuk ke daerah saya ya, daerah Sulawesi Barat. Ya mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi jazakumullah khair untuk para donatur, dan terima kasih juga buat kalian yang masih setia di channel ini, masih mau menonton lah video saya. Thank you banget. Cukup sekian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.